Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul kegunaan bahan tanah asam dengan dua metode. Yang pertama, metode Schneelson, yang kedua, metode Kinyon-Gabet. Bakteri tahan asam terbagi menjadi dua metode, yaitu Schneelson dan Kinyon-Gabet. Prinsip dari bakteri tahan asam metode Schneelson. Dinding bakteri yang tahan asam mempunyai lapisan lilin dan lemak yang sukar ditembus cat. Oleh karena pengaruh fenol dan pemanasan, maka lapisan lilin dan lemak itu dapat ditembus cat basic function. Pada pencucian dengan asam alkohol, warna function tidak lepas, sedangkan pada bakteri tidak tahan asam akan luntur dan mengambil warna biru dari methylene blue. Nah, selanjutnya definisi bakteri tahan asam metode Schneelson. Definisi bakteri tahan asam menurut Schneelson, bakteri tahan asam adalah bakteri yang memiliki dinding sel tebal dan kaya akan lipid. Dengan metode ini, bakteri tahan asam akan terlihat merah di bawah mikroskop, sementara bakteri non-tahan asam dan latar belakang akan berwarna biru. Adapun prinsip bakteri tahan asam metode Kinyon-Gabet berbeda dari Schneelson, yaitu bahwa tidak diperlukan pemanasan terhadap warna primer atau larutan kinyon. Digunakan reagen fuksin karbol yang lebih pekat sehingga zat warna dapat menembus mikroba, oleh karenanya perlu dipanaskan. Selanjutnya, definisi bakteri tahan asam metode Kinyon-Gabet. Bakteri tahan asam menurut Kinyon-Gabet adalah jenis bakteri yang dapat mempertahankan pewarnaan tertentu meskipun telah dicuci dengan larutan asam. Metode Kinyon-Gabet ini adalah variasi dari metode Schneelson yang digunakan untuk mendeteksi bakteri tahan asam tanpa memerlukan pemanasan. Dengan metode ini, bakteri tahan asam akan terlihat merah di bawah mikroskop, sementara bakteri non-tahan asam dan latar belakang akan berwarna biru atau hijau. Selanjutnya, karakteristik umum bakteri tahan asam. Yang pertama, Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang panjang dan tipis atau basil. Ketika diwarnai dengan pewarnaan tahan asam, mereka tampak berwarna merah cerah di bawah mikroskop karena kemampuan mereka untuk mempertahankan pewarna karbon vaksin meskipun terkena dekolorisasi asam alkohol. Yang kedua, Mycobacterium leprae juga berbentuk batang tetapi lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan dengan Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga, Mycobacterium avium complex. Bakteri ini terdiri dari beberapa spesies Mycobacterium termaksud M. Mereka juga berbentuk batang dan sering ditemukan dalam kelompok atau rantai pendek. Maka dari itu, ciri utama dari bakteri tahan asam adalah dinding sel mereka yang tebal dan kaya akan lipid, terutama asam mikolat. Struktur ini memberikan resistensi terhadap dekolorisasi oleh larutan asam, yang menjadi dasar untuk pewarnaan tahan asam. Alat dan bahan yang digunakan dalam pewarnaan Schneelson. Yang pertama, alat objek gelas, OC, tusuk gigi, lampu spiritus, korek api, PPT tes, bak pewarnaan, botol semprot, penjepit tabung, objek gelas. Dan bahan, sampel sputum negatif, oil imersi, karbon fuksin 1%, asam alkohol 5%, methylene blue, disol. Metode pewarnaan Schneelson. Yang pertama, meletakkan sputum ke kaca sediaan. Sediaan dibuat tersedia merata, ukuran 2x3 cm dan tidak terlalu tipis. Selanjutnya, mengeringkan apusan di udara bebas dan melakukan fiksasi apusan dengan pemanasan lampu spiritus sebanyak 3 kali. Selanjutnya, meletakkan sediaan di atas rak pewarnaan dengan apusan menghadap ke atas. Selanjutnya, menuangkan charcoal fusion 1% sampai menutup seluruh permukaan kaca sediaan. Selanjutnya, memanaskan kaca sediaan dengan OC yang dilapisi kapas yang dicelupi ke dalam asam alkohol lalu dibakar. Selanjutnya, membuang zat pewarnaan charcoal fusion 1%, kemudian ditetesi dengan asam alkohol 5% selama 2-3 detik. Bilas dengan air mengalir. Selanjutnya, tuangkan larutan methylene blue di atas sediaan dan biarkan selama 1 menit. Selanjutnya, sediaan dicuci dengan air mengalir dan keringkan di udara.
Yang terakhir, mengamati preparat dengan ditetesi oil imersi di bawah mikroskop menggunakan pembesaran lensa objektif 100 kali. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pewarnaan Kinyon Gabet, yang pertama bak pewarnaan, tusuk gigi, lampu spiritus, objek gelas, korek api, penjepit objek gelas, pipet tetes, dan mikroskop. Adapun bahan-bahan yang digunakan, sampel sputum negatif, oil imersi, larutan gabet, asam alkohol 5%, larutan kinyon, metilen blue, dan lisol. Selanjutnya, metode pewarnaan Kinyon Gabet. Yang pertama, mengambil sputum menggunakan tusuk bak swallow. Meletakkannya di atas objek gelas membentuk oval dengan pola 2x3 cm. Tidak terlalu tipis untuk menghindari apusan menjadi kering sebelum diratakan. Yang kedua, mengeringkan apusan di udara, lalu memfiksasinya di atas lampu spiritus melewatkan 2-3 kali. Yang ketiga, meletakkan preparat di atas bak pewarnaan lalu mengenangi seluruh preparat dengan larutan kinyon. Membiarkan hingga 3 menit. Yang keempat, meletakkan preparat kembali di atas bak pewarnaan lalu meneteskan larutan gabet hanya pada apusan yang dibuat, biarkan selama 1 menit. Yang kelima, mencuci preparat dengan air kran aliran lemah lalu letakkan objek gelas di atas tisu dan keringkan di udara. Dan yang kelima, mengamati preparat yang ditetesi oil imersi di bawah mikroskop menggunakan pembesaran lensa objektif 100 kali. Selanjutnya, adapun gambar hasil mikroskop metode Ziehl-Neelsen, di mana bakterinya berbentuk basil dan berwarna merah. Begitupun dengan gambar hasil mikroskop metode Kinyon Gabet, di mana bakterinya juga berbentuk basil dan berwarna merah. Sedangkan bakteri yang non-tahan asam itu berwarna biru dan hijau. Adapun karakteristik bentuk dari bakteri tahan asam yang kita ketemui yang paling dikenal adalah yang pertama, Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Bakteri ini berbentuk batang panjang dan tipis atau basil. Mereka biasanya muncul sebagai sel tunggal atau dalam kelompok kecil. Yang kedua, Mycobacterium leprae atau basil Hansen. Nah, bakteri ini juga berbentuk batang, tetapi lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan dengan Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini sering muncul dalam formasi kelompok di dalam makrofagma atau sel-sel di jaringan yang terinfeksi. Yang ketiga atau yang terakhir, bakteri saprofit atau patogen. Jenis bakteri yang hidup dengan cara mendegradasi materi organik mati atau sisa-sisa organisme, tetapi tidak menyebabkan penyakit pada inang. Mereka berperan penting dalam proses dekomposisi dan siklus nutrisi di ekosistem. Jadi kesimpulannya yaitu pewarnaan Ziehl-Neelsen menggunakan karbofluksin sebagai pewarna primer, diikuti oleh deklarisasi dengan larutan asam dan pewarnaan kembali dengan larutan metilen biru. Metode Ziehl-Neelsen membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih rumit dibandingkan dengan metode kinyon. Pewarnaan kinyon menggunakan karbofluksin sebagai pewarna primer yang diperkuat dengan asam fenol dan tidak memerlukan deklarisasi. Metode kinyon lebih cepat dan sederhana dibandingkan metode Ziehl-Neelsen. Metode kinyon memiliki keunggulan dalam menghasilkan hasil yang lebih bersih dan jelas. Dengan demikian, kedua metode pewarnaan BTA, baik Ziehl-Neelsen maupun kinyon, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan dalam konteks pemeriksaan laboratorium untuk tuberkulosis. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum